hari ini? Ada. Siapa? Kenapa nggak masuk? Bolos. Bolos. Nggak boleh ya anak-anak. Bolos itu adalah perbuatan yang jelek apa yang baik? Jelek. Jadi boleh dilakukan apa enggak? Nggak boleh dilakukan. Oke, anak-anak pernah nggak membantu teman saat kesulitan? Enggak. Kesulitan apa, Bu? Kesulitan belajar, tidak memahami materi misalnya, terus di jalan ketemu teman banyak kempes gitu. Nggak bisa. Kesulitan apapun yang kalian bisa tapi kalian nggak melakukan, Maksudnya kalian pernah nggak membantu teman saat sedang kesulitan? Apa contohnya? Yang lain mengerjakan tugas sih. Terus kalau ketemu sama orang yang lebih tua, kalian harus apa biasanya? Itu adalah bentuk menghormati apa bukan? Nah, anak-anak, ternyata sikap-sikap tersebut itu termasuk dalam pengalaman nilai-nilai Pancasila, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian bayangin kalau di sekitar kita itu orangnya tidak peduli semua, gimana? Apakah suasana lingkungan kita akan nyaman? Iya. Tidak kan? Karena kalau ada yang membutuhkan tidak ada yang menolong. Nah, jadi biar kita lebih memahami sikap bagaimana sih cara bersikap di lingkungan sekolah, rumah dan masyarakat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Pancasila dalam kehidupanku. Oke? Sebelum itu kita akan SPP. Oke, baik anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik. Biar nggak lemes-lemes, nggak ngantuk sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita SPP dahulu. Bapak contohkan ya, hari ini SPP-nya tepuk semangat. Kalau Bapak bilang semangat 1, kalian memperagakan semangat 2, semangat 3. Kalau Bapak bilang semangat 1, 2, 3, gitu ya, paham anak-anak? Bisa dimulai, paham kan? Coba ya. Semangat 1, semangat 2, ya, semangat 3, gabung semangat 1, 2, 3. Sudah selesai, mari kita lanjut ke pembelajaran. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi. Sebelum itu, Ibu di sini ada foto sebuah tokoh. Siapa yang tahu ini tokoh siapa? Soekarno. Sepengetahuan kalian, Bapak Soekarno ini menjabat sebagai apa dulu? Oke. Nah, fun fact-nya, Apa itu Pancasila? kalian tahu Soekarno ini adalah orang yang mencetuskan pertama kali Pancasila. Next. Nah, Soekarno ini merupakan orang yang mencetuskan pertama kali istilah Pancasila. Beliau mengemukakan Pancasila itu pertama kali pada sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Tetapi saat beliau mengemukakan Pancasila ini tentunya tidak langsung disetujui, tetapi melalui musyawarah yang sangat panjang. Bahkan ada 30 pembicara sebelumnya yang mengemukakan pendapat mereka sendiri mengenai dasar negara itu seperti apa. Kemudian akhirnya setelah melalui musyawarah yang panjang, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara melalui sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Next. Nah, karena Pancasila merupakan dasar negara kita, maka kita harus menerapkan nilai-nilai
sekitar. Yang pertama ada di lingkungan rumah. Nah, siapa yang mau bantu ibu menyebutkan nilai apa, nilai Pancasila apa yang bisa kita terapkan di lingkungan rumah? Saya ibu. Silakan Mbak Mila. Membantu orang tua, Bantu orang tua contohnya menyapu, mencuci piring. Oke, bagus sekali ya Mbak Mila ya. Nah, membantu orang tua mencuci piring, menyapu itu termasuk dalam sila kedua. Karena di situ Mbak Mila itu memiliki sikap yang peduli dan bertanggung jawab terhadap kewajibannya di dalam rumah. Oke, selanjutnya di lingkungan sekolah siapa mau memberi contoh? Saya. Silakan. Beda-bedakan teman ibu. Tidak beda-bedakan teman. Bagus sekali, terus dong. Beda-bedakan teman saat di sekolah. Nah, itu termasuk nilai Pancasila yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah. Karena tidak beda-bedakan teman berarti Mbak Imama itu dia menerapkan sikap saling menghargai antar teman. Untuk yang terakhir, siapa mau menyebutkan nilai yang bisa kita terapkan di lingkungan masyarakat? Saya ibu. Oke, silahkan. Menjemput tetangga yang sakit ibu. Bebas. Menjemput tetangga yang sakit. Oke, bagus sekali. Itu berarti Mbak Asmi itu memiliki sikap empati dan peduli terhadap tetangga yang sudah kesusahan ya. Oke, selanjutnya. Nah, agar kita semuanya semangat, di sini Ibu ada lagu untuk kita semua, lagu nasional Garuda Pancasila ciptaan dari Sudarnoto. Kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda tapi juga diterapkan ya. Pada sila pertama, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, ada yang bisa menyebutkan? Oke, seperti yang ada di materi kali ini, pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yaitu berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar. Apakah kita sudah menerapkan pada hari ini? Sudah. Jadi dari berbeda agama itu kalian jangan saling menjauh ya, harus saling merangkul. Kemudian tidak mengganggu teman saat beribadah. Siapa nih yang di sini sering mengganggu temannya saat beribadah? Sila kedua berbunyi
kumpulin, itu tidak boleh ya, harus bersama-sama. Dan kita harus tetap menjaga kerukunan pada di kelas maupun kerukunan pada di keluarga. Yang selanjutnya yaitu pada sila keempat. Siapa yang bisa menyebutkan sila keempat? Berbunyi seperti apa? Nggak boleh ya, jadi kita harus tetap menghargai pendapat orang lain ataupun menghargai jawaban teman-teman yang lainnya saat berdiskusi ataupun bermusyawarah. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu sila kelima. Ada yang bisa? Saya. Boleh. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, betul sekali. Kasih plus dulu. Siapa nih yang ngantri di kantin suka nyerobot-nyerobot? Jihad. Itu tidak boleh ya. Jadi kita harus menerapkan mengantri dengan disiplin, kemudian membagi tugas kelompok secara adil pada saat pengerjaan tugas kelompok. Dan kalian juga bisa menerapkan dengan berbagi makanan dengan teman kalian atau saudara kalian. Yang selanjutnya akan ada kuis yang akan dibawakan oleh Pak Guru Afrizal ya. Baik anak-anak, kembali lagi bersama Bapak. Setelah kalian belajar tadi tentang nilai-nilai Pancasila, sekarang kita menguji pemahaman kalian apa yang disampaikan tadi bisa kalian dapatkan apa seperti itu. Nanti berkelompok aja ya, nanti dibagi yang sebelah sini sama sini. Nanti angkat tangan salah satu yang bisa jawab, bisa angkat tangan dulu baru menjawab soalnya. Bisa dipahami? Bisa. Dapat apa, Pak? Ya, nanti diangkat. Oke, Bapak bacakan, nanti Bapak hitung 1, 2, 3 baru kalian angkat tangan. Oke, untuk soal yang pertama, nah, menghormati teman yang berbeda agama termasuk sila keberapa? A. Sila 1, B. Sila 2, C. Sila 3. Tentunya dulu. Nanti ya. Tentu. 1, 2, 3. Sebelah sini dulu kan. Oke, silakan menjawab. Ada apa? Jawabannya sila keberapa? Ayo. Menghormati. Sila yang ke 1, 2, ya, sila pertama. Ya, coba juga kita cek. Cek ya. Sila pertama jawabannya. Penerapan dari sila pertama tadi benar, yaitu terkait dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus saling menghargai perbedaan. Kita lanjut soal kedua. Seperti tadi nanti yang mau jawab setelah saya hitung 1, 2, 3 kalian angkat tangan. Ya, saya bacakan, Bapak bacakan. Soal kedua, kerja bakti mencerminkan sila Pancasila yang ke ini sudah ada 1, 2, 3. Oh, itu depan. Jadi aku. Iya kan depan dulu sama aja berkelompok. Ya silakan. Nanti Naura ada kesempatan lagi Naura. Silakan ya. Silakan. Oke, silakan ingat.
Dari 2 soal sudah benar semua, berarti kalian sudah paham. Kita next soal yang ketiga. Nah, contoh sikap kemanusiaan yang adil dan beradab adalah A. Bermain sendiri, B. Membantu temannya kesulitan, C. Memaksakan kehendak. 1, 2, 3. Banyak. Siapa? Itu Zakia. Di Adik Zakia. Silakan menjawab Adik Zakia. Jawabannya apa? Jawabannya B, membantu teman yang kesulitan. Yeay. Kita next soal yang keempat. Nah, yang keempat ini bermusyawarah untuk memilih ketua kelas sesuai dengan sila Pancasila yang ke 1, 2, 3. Ya, silakan dulu, silakan. Silakan nanti yang jawab. Silakan. Keberapa? Keempat. Coba dicek jawabannya. Oke, soal yang terakhir ya. Berbagi makanan dengan teman mencerminkan nilai keadilan sosial. Ini benar apakah salah? 1, 2, 3. Silakan ada yang nama. Jawabannya benar atau salah? 1, 2, 3. Salah. Yakin salah? Bersalah atau benar? Salah. Coba cek. Oke, jadi jawaban yang benar ya, berbagi makanan dengan teman menjadikan sila dari sekian 5 soal tadi ya, jadi semua sudah paham tentang materi apa yang saya sampaikan hari ini. Setelah ini Bapak akan membagikan KPD, nanti dikerjakan bersama-sama. Tidak dibagi 2 kelompok kayak tadi, ini kelompok 1, kelompok 2. Silakan. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit cukup untuk mengerjakan. Ya, setelah dikerjakan nanti salah satu maju ke depan untuk membacakan. Jadi kerjakan bareng-bareng ya. Kalian coba. Paham kamu? Adik. Nemu. Kasih dulu. Ya. Adik fase mana? Gak apa-apa nggak sih dicopotin? Gimana? Susah. Bantuin copotin. Apa? Tak shoot ke sana. Sama ininya? Udah ada. Ayo. Ada apa?
ya, nanti silakan dibacakan salah satu kelompok. Yang sebelah kelompok kedua sudah. Berarti sambil memperhatikan kelompok satu dulu kan maju. Kelompok satu silakan mewakili satu anak maju membacakan KKBM. Nanti kelompok dua cuma ya. Satu anak apa dua? Dua anak. Bacakan sama-sama nanti. Ayo siapa? Ya, dibaca semua ya. Yang keras kan David sama. Oh ya, siapa? Yang di sini. Oke anak-anak diperhatikan ya, jangan dia ngobrol sendirian. Dengarkan saya ya. Iya. Ya kan. Kegiatan 1, mengamati. Perhatikan situasi berikut. 1. Seorang siswa membantu temannya belajar. 2. Siswa kelas 5 melakukan kerja bakti membersihkan sekolah. 3. Pemilihan ketua kelas dilakukan melalui musyawarah. 4. Seorang siswa menghormati temannya yang sedang beribadah. Pertanyaan pertama, apa yang kamu lakukan pada setiap situasi di atas? Situasi pertama, membantu teman. Yang kedua, ikut kerja bakti. Yang ketiga, ikut musyawarah. Yang keempat, menghormati teman. Oke, lanjut. Nomor 2, menurutmu apakah sikap tersebut baik? Mengapa baik? Karena tercantum dalam nilai-nilai Pancasila yang sifatnya positif. Lanjut. Nomor tangan. Nomor dua, ya. Lanjut, terima kasih. Kegiatan 2, diskusi kelompok. Oke. 1. Diskusikan bersama kelompokmu. Nomor 1, membantu teman belajar. Terus sila Pancasila yang sesuai. 2, alasan mencerminkan karena sila kedua. Sila kedua apa Dek Ingrid? Apa? Ini apa? Itu Pak. Disebut Kalau Pak. nggak lupa Pak. Bapak menjadi Bapak yang benerin, Bapak yang benerin. Bareng-bareng. Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, lanjut. Nomor 2. Kerja bakti sekolah. Sila Pancasila yang sesuai. 3, karena mencerminkan sila ketiga. Oke, lanjut. 3, musyawarah memilih ketua kelas. Sila Pancasila yang sesuai. Ya, sila keempat, lanjut. Alasan karena sila keempat. Oke, lanjut. Keempat, menghormati teman beribadah. Sila Pancasila yang sesuai. 1, karena sila ke-1. Terima kasih Dek Ingrid. Tepuk tangan. Kegiatan 3, menuliskan contoh penerapan. Tuliskan contoh penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di lingkungan rumah, contoh sikap membantu ibu menyapu. Yang kedua, di sekolah, contoh sikap mengikuti kerja bakti membersihkan kelas. Yang ketiga, Kirain apa, di perjalanan, contoh sikap kerja bakti membersihkan sekolah. Oh iya. Baik, untuk terima kasih anak-anak sudah mengerjakan KBB hari Ya udah. ini. Bapak harapkan apa yang kalian dapatkan hari ini bisa kalian pahami dan kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, bisa dilanjutkan. Baik, di sini Ibu mau tanya apa sih yang udah kalian pelajari hari ini? Tadi materinya tentang apa? Ya, kemudian nilai Pancasila apa yang sudah kalian terapkan hari ini? Nah, jadi Pancasila itu kan pedoman hidup kita sebagai warga negara Indonesia ya. Jadi kita harus menerapkan
baik. Jadi kita sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus menerapkan makna-makna dari Pancasila tersebut. Nah, semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa dapat bermanfaat. Dan di sini Ibu harap teman-teman selalu menerapkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kurang lebihnya mohon maaf dari pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.